irfan nabi wa asrar wa ma'ulum wa nafa'ani fi dini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi bi niyatin qabul wa tamami kulli sudi wa mula ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Fid dharaini amin. Wa aslur raja' ma'rifatul qalbi bi sa'ati rahmatillahi wa judihi wa 'azimi fadlihi wa ihsanihi wa jamili wa'dihi liman 'amila bi ta'atihi fayatawalladu min hadhil ma'rifah halatu far'in tusammar raja. Bab tentang berharap dan takut kepada Allah. Berharap dan takut kepada Allah ini bagaikan dua sayap. Apabila orang memiliki dua tersebut, maka dia akan naik dengan seimbang kepada Allah. Tapi apabila sayap itu tidak ada, maka dia turun. Kalau sebelah aja dia punya, maka jalannya mereng. Maka antara takut kepada Allah dan berharap rahmatnya Allah mesti seimbang. Ujar Imam Haddad, apa gerang roja berharap itu? Asal roja itu adalah pengetahuan hati dengan luasnya rahmat Allah. Hati itu paham rahmat Allah itu luas, karunia Allah itu luas, kemurahan Allah itu luas, karunia-Nya, kebaikannya, dan pengetahuan hati tentang betapa indah janjinya bagi orang yang melaksanakan ketaatannya. Maka dengan pengetahuan seperti ini akan lahirlah pengetahuan yang benar, yakni keadaan gembira yang disebut dengan roja. Memang kita berharap itu dengan Allah. Apabila berharap dengan makhluk, teti harap. Makhluk itu dia tidak berdiri sendiri. Daya kekuatannya diberikan oleh Allah. Pemurah hatinya itu digerakkan oleh Allah. Sandar kepada makhluk, rabah, roboh. Makanya jangan terlalu berharap dengan makhluk. Ujung-ujungnya banyak-banyak berharap, teti harap. Wa thamaratuhul maqsuda minhu kasratul musari'ah fil khairat. Kasratul musari'ah fil khairat. Nanti buahnya apabila hati sudah berharap kepada Allah, buah yang dimaksud dari pelajaran roja ini, orang itu akan cepat di dalam kebaikan karena ada yang diharapnya Allah. Maka orang itu akan banyak cepatnya di dalam hal kebaikan. Artinya untuk hal-hal kebaikan itu tidak perlu lagi diomongkan, paham, tidak perlu lagi dipaksa dengan sukarela. Kenapa? Paham kalau Allah itu rahmatnya luas. Wasyid datul muhafazati ala taat, dan kuatnya penjagaan di dalam taat. Artinya menjaga ketaatan itu kuat. Fa inna ta'ata iya sabilul musilah. Hiya sabilul musilatu ila ridwanillahi wa jannati. Karena taat itu adalah jalan yang menyampaikan kepada ridho Allah dan surganya Allah.
Kalau nya kesah surga, hendak aja kesah surga. Mudahan masuk surga, mudahan Allah ridho. Tapi taat kada mau, mana bisa. Jalannya kayak apa? Jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah itu taat. Taat. Yang taat aja belum tentu lagi termasuk, apalagi yang tidak taat. Wa amal khauf, adapun khauf takut, maka asalnya ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala, pengetahuan hati tentang kemahadahsyatan Allah, wa qahrihi, dan kemahaperkasaan Allah, wa ginahu an jami'i khalqi, dan pengetahuan hati tentang Allah Ta'ala yang terkaya dia dari seluruh makhluknya. Allah tidak berhajat kepada makhluk, Allah tidak berhajat kepada kita, Allah tidak perlu dengan kita, kita yang perlu dengan Allah. Wa syadidi iqabihi, dan kuatnya ancaman siksanya, wa alimi azabihi, dan pedih azabnya, alladzaini tawa'ada bihima min man asahu. Siksa dan azab yang pedih itu kedua-duanya merupakan ancaman Allah dengan keduanya itu kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Wa khalafa amrahu, dan orang yang menyelisihi perintahnya. Fayatawalladu min hadhil ma'rifah halatu wajdin tusammal khauf. Nah, pengetahuan hati tentang maha perkasanya Allah ini, pengetahuan hati tentang Allah Ta'ala tadi maha terkaya dari semua makhluk, keras siksanya, pedih azabnya, itu akan melahirkan keadaan di dalam hati, keadaan wajal ini segan takut. Tusammal khauf, maka itu dinamakan dengan khauf. Wa thamaratuhul maksudatu minhu, dan maksud tujuan hasil dari pembelajaran khauf itu tarkul ma'asi, orang itu meninggalkan maksiat. Wa syiddatul ihtirazi minha, dan kuatnya berjaga dari maksiat itu, sekuat tenaga supaya tidak jatuh ke dalam maksiat itu. Fa innal ma'siyah hiya tariqah al-musilatu ila sukhtillahi wa dari uqubatihi. Karena maksiat itu adalah jalan yang menyampaikan kepada murka Allah dan tempat siksanya. Maksiat itu adalah jalan yang menyampaikan kepada murka dan tempat siksanya Allah. Maksiat itu kan ada dua, ada maksiat zohir, mata belelihat, kaki berjalan ke tempat yang tidak diridhoi, mulut mengatakan hal-hal kotor. Nah, makanya kekanakan kekanakan yang tuha kah, yang halus kah kekanakannya, yang SMP kah SMA kah, jangan ngomong kotor. Makanya kan berapa kali kan tegur di sini, jangan biasakan ngomong cok-cok, ancuk-ancuk itu dengan kawan, jangan dinormalisasi, jangan dianggap biasa. Nah, ini kekanakan kalau nyamai di depan sini ancuk-ancuk. Nah, maka jangan lagi. Itu maksiat zahir. Maksiat batin hati, hasad dengan orang, suudzon dengan orang,
Itu maksiat batin. Maksiat batin itu dosanya lebih besar daripada maksiat batin. Sombong, riya, ujub, nah itu maksiat batin. Wa kullu raja'in wa kullu khaufin la yahmilani ala fi'lil muwafaqat wa tarkil mukhalafat ma'dudani inda arbabil basairi minat tarahat wa tahwisat allati la hasilul laha wa la ta'ilu tahtiha fa inna man raja syai'an talabahu wa man khafa syai'an haraba minhu la mahalah. Setiap pengharapan, demikian juga setiap rasa takut, ketakutan yang tidak membawa kepada perbuatan taat dan meninggalkan maksiat, maka keduanya itu terbilang di sisi para ahli batin termasuk kesahnya aja. Tarahat itu ya tadi inguh, apa inguh bahasanya? Inguh tuh. Hah? Pina pe iyanya aja gitu nah bahasanya. Wa tahwisatnya pina pander aja gitu nah. Yang tidak ada hasil baginya dan tidak ada juga ta'ilu tahtiha, ya. Apa tadi hasilnya? Bang, tidak ada hasilnya, tidak ada efeknya, wala ta'ilu, tidak ada efeknya. Karena siapapun yang berharap sesuatu pasti dicarinya. Siapa yang takut dengan sesuatu pasti dia menghindarinya. La mahalah, itu satu kepastian. Ya. Jar, hati-hatilah di situ banyak buaya. Kalau iya jar, iya aja. Aku kada takutan gaya kamu takut ayaku jar. Tapi kunyong di situ. Ini berarti kesahnya aja. Handakkah masuk surga? Handakkah sembahyang udah mau? Ini kesahnya aja. Maka pembicaraan dia tentang berharap surga, takut dengan buaya dan lain-lain, itu kesahnya aja kalau tidak ada dampaknya. Karena orang yang berharap dia pasti mencari, dan orang yang takut dia pasti lari. Wa'lam annan nasa salah satu, manusia itu ada 3 kelompok dalam soal ini. Abdul qad anaba ila rabbih wa ma'annat nafsuhu bihi wan qasha'at zulumatu syahwatihi bi isyraqi anwari qurbihi falam tabqa lahu ladzatun illa fi munajatihi wala rahatun illa fi muamilatihi fasara raja'uhu syauqan wa mahabbatan wa khafuhu ta'ziman wa haibatan. Ada orang yang dia sungguh kembali kepada Tuhannya, jadi pintar mengembalikan sesuatu. Apabila dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, kayak apa? Memang Allah berkehendak, bukan kita pang Tuhan. Kalau kita Tuhan, ayo aja kita berkehendak. Ya. Pintar mengembalikan sesuatu kepada Allah. Kalau nya baiknya bersyukur, kalau nya kada baiknya bersabar. Namanya hidupnya diatur pang dengan Allah, bukan kita yang mengatur. Maka inya kembali kepada Allah setiap keadaan. Nafsunya, dirinya tenang dengan Allah tadi. Artinya apapun yang dihadapinya, inya mengusahakan sekuat mungkin. Apa juga yang terjadi berarti memang kehendak Allah. Beda dengan orang yang kada mau berusaha. Orang kada mau berusaha menyelesaikan masalah, ja pasrah, ini takdir Allah. Nah, ini menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Ini pemikiran dan keyakinan seperti itu dosanya lebih besar daripada gawiannya. Apabila ada masalah lalu pasrah, kayak apa namanya Allah tak menakdirkan, takdir Allah. Kita ini kada berkuasa aja, tapi kada mau berusaha, bergerak kada mau,
Ini salah. Tapi kalau sudah juga diusahakan lalu berkejadian juga, maka pasrah kepada Allah. Nah, hatinya tenang dengan itu. Maka ketika itu lenyaplah kegelapan syahwat-syahwatnya. Apabila orang itu begitu keadaannya, jadi selalu kembali kepada Allah. Selalu kembali, artinya sepintar mengembalikan semua hal kepada Allah. Hatinya tenang juga dengan Allah, maka akan lenyaplah kegelapan-kegelapan syahwatnya itu dengan cahaya-cahaya, dengan merekahnya cahaya-cahaya qurbihi, kedekatannya. Semakin dekat dengan Allah, maka yang gelap-gelap itu hilang. Karena kan teorinya begitu, apabila timbul terang maka gelap itu hilang. Apabila cahaya itu hilang maka gelap itu datang. Matikan lampu gelap, nyalakan lampu terang. Apabila lampu menyala, gelapnya kadada. Apabila lampunya mati, gelapnya datang. Apabila orang pintar mengembalikan kepada Allah, tenang hatinya dengan Allah, maka hidupnya penuh dengan cahaya. Maka tenanglah hidupnya, melihatnya aib dirinya. Ya, kada marah dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Kenapa? Hanya melihat tadi bercahaya. Tapi kalau jauh dari Allah yang maha cahaya, Allah itu kan namanya An-Nur, cahaya. Dia jauh dari Allah, maka cahayanya tidak ada. Kalau cahayanya tidak ada, jangankan melihat aib orang lain, melihat aib diri sendiri aja tidak bisa. Akhirnya halal haram pun tidak tahu. Syukur dapat jar, yang haram gen susah dicari, apalagi yang halal jar. Nah gitu. Karena cahayanya kada ada. Karena jauh dari Allah, kada mau mengembalikan setiap hal kepada Allah. Nah, kalau orang yang ini inya mengembalikan semua kepada Allah, lalu hatinya tenang dengan Allah, maka lenyaplah syahwat-syahwatnya itu dengan sebab mekarnya atau sinaran dari nur-nur kedekatan Allah. Fala, maka tidak ada lagi yang tersisa dalam kehidupan hamba itu melainkan hanya lezat di dalam munajat kepadanya. Maka tidak ada tersisa lagi baginya itu kelezatan di dunia ini kecuali hanya munajat kepada Allah. Apabila orang itu dekat dengan Allah, paham dengan pelajaran, makanya pian pahami ini, kalau pian pahami ini lalu pian amalkan ini, maka tadi kita nih sekedar membacakan aja, ulun juga membacakan aja, ulun pun belum tentu berhasil, tapi barangkali mungkin pian lebih daripada ulun hanya sekedar membaca, pian yang memahami, kalau pian mengamalkan, pian yang dapat. Ujar Sidin, kalau orang seperti ini karakternya, manusia seperti ini, maka dalam kehidupannya tidak akan tersisa kelezatan kecuali hanya munajat kepada Allah. Dengan maksiat kada nikmat lagi, dengan harta kada rakus lagi. Kalau sekedar perlu, semua kita perlu. Kiai pun perlu, tuan guru pun perlu, habaib pun perlu, wali pun perlu juga dengan duit. Namanya kehidupan dunia. Tapi hilanglah rasa lezatnya dengan itu. Kada terlalu tamak lagi, kada cinta lagi. Nah, hingga akhirnya bagi para aulia, duit dengan kertas sama aja, batu dengan emas sama aja, tapi mereka tetap memakai. Jadi tidak ada lagi kelezatan kecuali hanya bermunajat kepada Allah. Sembahyang, berzikir, berpengajian, rasanya nikmat benar. Itu aja lagi. Dan biasanya lebih mudah lagi apabila pian umur 40 tahun ke atas. Apa yang dicari lagi? Begawi sudah mapan gawian. Ada mungkin sudah kada begawi lagi, duit jalan aja. Rumah kada mau olah lagi, sudah ada aja. Kekanakan kada diurusi lagi, udah dewasa berataan. Maka paling nyaman untuk menerapkan konsep-konsep ini sebenarnya.
fasara rajau syauqan, maka jadilah berharapnya dia kepada Allah itu hanya kerinduan dan kecintaan kepada Allah. Yang dia harapkan itu adalah rasa rindunya itu terobati dan rasa cintanya itu terbalas. Harapannya itu. Kalau kita ini hamba amatiran, hamba amatir ini apabila berharap dengan Allah, ya Allah mudahan tercapai, mudahan kawa menukar ini, mudahan kawa terbangun itu, mudahan bisa sampai ke sana, mudahan itu. Kita ini hamba amatiran. Jadi kehendak ini hanya kehendak nang remeh-remeh aja. Apa yang kita hendak? Beribadah kepada Allah dengan kuat, subuh bangun, isya sembahyang, tengah malam. Apa nang kita berdoa? Berharap dapat ini, berharap dikasih itu. Bagus, karena berharap kepada Allah, tapi itu masih hamba nang ecek-ecek. Kalau hamba yang pertama ini tadi, inya berharapnya apa kepada Allah? Berharap rindunya itu terobati, berharap cintanya itu terbalaskan. Dan rasa takutnya, kalau kita kan takut neraka, takut hidup sial. Apabila orang tuh berzinah, kada bertobat, sial seumur hidup. Kada tapi penduitan macam-macam aja. Lalu takutnya kan karena takut kada berduit, takut ditinggalkan orang, takut macam-macam. Tapi kalau takutnya orang yang pertama ini, takutnya itu karena memang rasa segan. Ya, tadi segan, ta'zim dan segan. Jadi takutnya itu bukan takut yang karena ada dosa, tapi takut karena melihat Allah Ta'ala yang begitu agung dan begitu luar biasa. Beda takutnya dan beda harapnya. Itu hamba yang pertama, kelompok manusia pertama di dalam roja dan khauf. Sampai 3 nih. Yang kedua, wa abdun la ya'manu ala nafsi minat taqaudi 'anil ma'murat. Kedua, seorang hamba manusia, ini bisa kita di sini nih, ujar Sidin, dia tidak aman dengan nafsunya sendiri daripada duduk-duduk, dari meninggal, dari perbuatan yang diperintahkan. Artinya sadar diri pengoler, isya malas, bersubuh kadang kesiangan, puasa yang wajibnya aja. Apabila kadang memaksa, larut tulak pengajian. Kalau kadang memaksa, libur. Nah, ini seorang hamba yang kedua ini, dia tidak merasa aman. Dia paham jiwanya itu selalu mengarah ke hal-hal negatif. Ketujuhnya berkesahan mengesahkan orang aja, sejam 2 jam tahan, sekali baca Quran setengah jam uyuh banar. Nah, itu kalau masalah apa aja pokoknya bisa aja main game tengah malaman, baca Quran sebulan sekali belum tentu ada lagi, padahal bisa aja baca Quran. Nah, tapi itu kan inya kada sadar bisa. Ini yang kita bahas ini, inya paham jiwanya itu suka dengan hal-hal negatif, tapi inya sadar sehingga dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri. Ini hati-hati nih. Kalau pina kada sembahyang nih, kalau pina guring kemalaman bisa kada bersubuh nih. Artinya dia sadar dan dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri. Warrukunu ilal mahdurat, dan dia sadar dirinya itu selalu tadi terarah kepada hal-hal yang dilarang. Rukun itu berdiam, makanya kan tiang itu nang mendiamkan semua bangunan. Kalau tiangnya kuat semua akan nahap. Rukun ilal mahdurat, dia paham dirinya itu selalu asik, selalu tenang dengan hal-hal yang dilarang, ya. Artinya nyaman begosip daripada baca Qurannya, sadar itu. Nyaman main game daripada baca Quran, nyaman tolak ke mall daripada ke pengajian. Inya tahu, tapi inya tahu dirinya kayak itu, dan dia tidak merasa aman dengan nafsunya. Wallazi yang bagi lihadzal abdi, maka mestilah jasidin bagi orang yang seperti ini, mestinya apa? Istawal khaufi war raja, antara khauf dan roja itu mesti seimbang.
Khauf takut kalau pina tegawi maksiat lalu mendapat azab Allah. Di satu sisi inya berharap juga kepada Allah mau mengampuni dosa-dosanya. Nah seimbang. Kalau yang pertama tadi kan inya orang yang lebih roja, lebih berharap aja inya, karena memang inya kada banyak aneh-aneh hidupnya, maka inya banyak berharap. Wa hatta yakuna kajana haitair, sehingga jiwanya itu dalam berhadapan khauf dan roja yang seimbang tadi, khauf dan rojanya itu sehingga menjadi seperti dua sayap burung. Dikatakan dalam hadis, lawuzina khauful mu'min wa rajauhu la'tadala. Dalam hadis dikatakan, seandainya rasa takutnya orang yang beriman dan rasa berharapnya orang yang beriman ditimbang, maka niscaya dia akan setara. Nah, ini orang yang setara. Kalau kita misalnya, ya Allah mudahan baik hidupnya, ya, mudahan ya jadi orang soleh, tapi dimuntung aja, mendidik anaknya kada mau, berarti nih kan hanya besar berharapnya, ya kan, kebesaran rasa harap, rasa takutnya kada ada, gugur pesawatnya, karena kada seimbang. Tapi orang yang beriman ditimbang takut dan harapnya sama. Dan ini kebanyakan orang beriman macam ini nih, dan ini keadaan kebanyakan orang beriman. Nah, yang ketiga dan terakhir, jam 10 sudah. Wa abdun qad ghalaba alaihi takhlitu, seorang hamba yang dia dikalahkan at-takhlid, ya, bercampur hidupnya itu rigat, bersih, rigat, ya, bercampur. Wastaula alaihi tafrid, bahkan hidupnya itu terkuasai atasnya itu oleh tafrid, lepas kontrol. Nyanyi tafrid, ifrat lawannya, ya, terlalu longgar. Hidupnya tuh kelonggaran, pokoknya hidup kalau jawabannya tuh sekayuh-kayuhnya. Pokoknya apabila koler kada sembahyang, apabila rajin bersembahyang, apabila kada tahan buka, apabila tahan puasa, apabila nya terkena rajin tulak, kalau nya kada pokoknya itu nang kayak tahi larut gitu nah. Kemana arah ke situ, kemana arah bawa. Nah ini yang ketiga, jadi hidupnya lepas kontrol. Wastaula alaihi tafrid, terkuasai atas itu oleh kelonggaran. Fallaik bihi ghalabatul khauf alaih, maka cocoknya orang ini lebih banyak mengkaji bab khaufnya. Maka cara-cara kita menasehati, memadahkan itu banyaki ancaman-ancaman aja. Nah ini biasanya kekanakan atau anak muda. Makanya apabila nih babuhan yang anu nih, apabila kayak yang buan santri alumni nih, apabila berceramah yang dihadapi anak muda, maka dominasi isi ceramahnya banyak dengan hal-hal yang khauf tadi. Sembahyang, kalau ada sembahyang kayak ini ancamannya, kalau ada puasa kayak ini ancamannya, kalau begini perbuatan begini, banyak ancaman. Tapi kalau nya orang tua banyak rojaknya. Kalau di sini umum kan kita baca semuanya, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yahsunu dzan billah. Nah, ujar Nabi entar kata lewatan nah. Lian zajira anil ma'asi, agar dia mau menghindar dari maksiat. Yang sajarnya adanya nih tertrigger, lah bahasanya itu trigger bahasanya. In saja tadinya di jauh nang gitu nah, diusir nang gitu nah, tapi sampai tunjul di kair,
Ada trigger agar dia tertrigger dengan agar dia menghindar dari maksiat. Ya. Jadi orang yang terlalu banyak maksiatnya maka mestinya banyak ditakut-takuti dalam agama ini. Kecuali ketika hendak mati. Nah, ketika orang tuh mau mati jangan kesah azab. Orang ini garing tuha. Garing tuh umur 50 lebih sudah garing aja somat berobat karena sembuh sedikit 2 hari garing lagi. Jangan dikasahi azab. Kesahi tentang surga aja. Kesahi tentang orang-orang soleh, banyaki tentang pahala, kisah-kisah kebaikan aja, supaya inya itu husnuzon kepada Allah. Nah, maka hendaklah jin ayyakuna rajahu ghaliban ala khaufi, rasa berharapnya lebih dominan atas rasa takutnya, karena Nabi mengatakan jangan sampai mati salah seorang kamu kecuali dia husnuzon kepada Allah. Atau ketika kita garing, banyak ada orang aja bang kita apabila tuha pas Allah takdirkan kegaringan, garing, maka hati itu banyak husnuzon kepada Allah. Allah maha pengampun aja, Allah maha penyayang aja, yang sudah hai tinggal di waktu akhirnya aja lagi sisa umurnya diperbaiki dengan semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini aja dulu, karena kita sambung lagi pertemuan yang akan datang. Hadisnya pun kita baca minggu depan jam 10 sudah. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat, mudahan hati kita dilapangkan, diluaskan oleh Allah, mudahan penyakit-penyakit hati kita diangkat oleh Allah. Yang sakit pun diantara kita Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan kabul hajat kita berataan, dan mudah-mudahan Allah berkahi sisa umur kita, panjang umur, sehat afiat dalam taat dan manfaat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.